tuanya itu berbidik jin 3 orang. Jadi punya anak satu. Terus yang lainnya itu yang 70 itu orang-orang biasa. Jadi berkisah lah. Pas beliau itu berpesan, kalau aku nanti meninggal, supaya orang itu tahu, masyarakat di sana, itu supaya dikuburkan di di bawah pohon beringin. Kalau misalnya ada akar yang satu arca kena kuburanku, itu berarti aku keluar dari Islam. Kalau ada akar sama sekali, berarti aku orang baik-baik saja. بانك قباب طيبة مدينة نبينا طاب ثرها برسول محمد الله صلى الله وسلم عليه سلامنا يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jelajah sejarah Datu? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, serta diberikan rejeki yang barokah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat jelajah sejarah Datu, di episode kali ini, kami tim jelajah sejarah Datu, ditemani Haji Suhdi, Pak RT atau Amang Ibra, Abang Erwin dan Abang Ibrahim, melakukan penjelajahan sekaligus ziarah ke daerah Kecamatan Sambung Makmur. Perlu sahabat ketahui, Haji Suhdi inilah yang memberitahukan kepada kami, tentang adanya makam salah satu datu yang ada di puncak gunung. Sahabat jelajah sejarah Datu, di penjelajahan sekaligus ziarah kami, ini kali pertama kami melakukan penjelajahan sekaligus ziarah ke puncak gunung. Mungkin inilah makam Datu yang paling tinggi yang pernah kami ziarahi. Datu Sinar nama beliau,
Entah gelar atau nama sebenarnya kami belum mengetahuinya dan menurut cerita masyarakat, keistimewaan atau salah satu karomah Datu yang pernah kami dengar, makam beliau memancarkan cahaya yang bisa dimanfaatkan penduduk sekitar untuk berjalan di hutan dan di lereng gunung. Masya Allah, bagaimana kisah selengkapnya? Terus ikuti penjelajahan sekaligus ziarah kami. Tentunya jangan lupa, dukung terus penjelajahan sekaligus ziarah kami, dengan cara like, komen, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya, agar sahabat mendapatkan informasi atau notifikasi video-video kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kami sedang berada di lokasi tempat makam Datuk Sinar. Ya, yang jelasnya nih mungkin daerah Gunung Janar ini. Ya, begitulah keterangannya. Sambung Makmur lah itu. Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ya, jadi kami menuju ke arah makam beliau yang ada di atas puncak Gunung Janar. Ya, sekarang kita menuju ke atas sambil berjalan. Ya, siap. Ya, silakan. Sahabat jelajah sejarah Datu, inilah tempat makam Datu Sinar, tepatnya di puncak Gunung Janar, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tahukah sahabat, di belakang kami berdiri, terlihat mendung yang sangat pekat dan petir menyambar, sebentar lagi mau hujan, kami pun bergegas untuk naik ke puncak gunung agar sampai ke makam Datu Sinar, untuk ziarah dan meliput di area sekitar makam dan meminta sedikit keterangan kepada narasumber. Tetapi ada hal aneh yang kami alami dan entah kebetulan atau tidak ataupun mungkin ini sebagian karomah dari sohibul makam. Wallahu alam, terus ikuti penjelajahan sekaligus ziarah kami. Apalagi kita sudah di bawah sudah. Kalau orang yang sebelum Belanda ini tidak tahu juga mungkin. Saudaranya ini 73 orang. Yang 70 dari manusia biasa, yang 3 itu dari jin. Menurut kisah, orang tuanya itu berbini jin 3 orang. Jadi punya anak satu. Terus yang lainnya itu, yang 70 itu orang-orang biasa. Kalau misalnya kita hendak tahu artinya nama-nama saudaranya ini, itu ada di rumah Haji Dali Sarang Burung. Kalau sampai sana, takun tanya nanti apa namanya tuh. Nama-nama artinya saudaranya yang 30 orang Datuk Sinar, mungkin Haji Dali ada di HP-nya sudah. Nama-namanya tersebut gitu. Terus Datuk Sinar ini namanya ayahnya, abahnya itu Kiai Museki namanya. Kiai Museki tadi itu abahnya lagi Kiai Abdul Adim. Ini ada di Kawanyar Bangkalan, Madura. Orang tuanya ini. Nah, sekitar artinya mulai sekarang dia 600 tahunan. Usia makam ini? Iya. Oh, sama. 600 tahunan. Mulai itu tua sudah. Artinya penuanya di Kalimantan mungkin. Lebih tua lagi daripada Datuk Arsad Al-Banjari. Kalambayan, lebih tua. Terus menurut kisah, ini ada saudaranya di daerah Kandangan. Di daerah Kandangan sini. Menurut kisah inilah, karena
Apa-apapun sudah beratusan tahun, tinggal kisahnya aja. Entah benar entah tidak kan bahwa dalam itu. Kita tidak bisa artinya membenarkan benar-benar ini kita tidak bisa karena ini sudah lama benar. Tapi Pak Haji, yang namanya disebut Datuk Sinar apa kedua makam atau salah satu makam? Entah ini apa namanya ini suami istri atau saudaranya, wallahu alam nih kurang tahu. Iya. Cuma untuk di apa sih makam beliau belum ada dikasih apa semacam nama atau Iya. tahun berapa beliau wafat atau lahir atau wafatnya beliau. Heeh. Nanti beliau tuh bin siapa? Bin Kiai Muzaki, Ah, binnya. Jelas itu udah. Nggih. Bin Kiai Muzaki. Aduh hujan dah. Ini Pak Haji ada makam beberapa makam lah. Ini yang pasti 2. Kalau yang ini enggak jelas ini. Oh. Enggak jelas ini. Belum Karena diketahui. batu biasa dikurung orang kayaknya lain makam tuh. Oke. Mungkin dari bekas itu ke sini terus diganti ini baru ya, berarti baru ini anunya. Iya baru. Ini apa ini apa namanya itu batur ya? Betul. Atang-atang. Atang-atang atau batur baru nih. Kalau menurut kisah ini mulai orang ada di sini kan sudah ada ini batu biasa, lain batu kayak ini. Ini batu buatan. Batu buatan sudah. Maksudnya sekarang. batu yang asli yang kayak gitu ya? Iya dulu? cuma sudah berbentuk model kayak ini anunya, berbentuk model nisan. Gitu. Nanti setelah habis kita di sini ya mungkin kita kalau ada waktu kita bisa mengecek ke keluarga beliau yang ada di Sarang Burung. Iya, bukan karena beliau ada di Sarang Burung. Nama-nama saudara beliau yang ada nama saudara beliau yang ada di Sarang Burung, Sarang di rumah Burung. Haji Dali. Haji Dali. Yang 70 orang tadi. Oke. Nah, Mudah-mudahan di situ bisa apa? insya Allah Haji Dali lebih rinci daripada kita. Soalnya Haji Dali itu yang punya data-data anunya silsilah dari beliau. di, Oke. itu Haji Dali. Kebanyakanku Haji Dali tanya di ujung pas hadapan Mas'ud namanya, Oh, enggak. pas hadapan masjid belakang masjid, Oke. pinggirnya masjid Ah, di ujung. Tapi nanti ke sana tetap sama sambil Iya bisa juga didampingin. atau misalnya ya sekawan ini bisa terserah. Enggak, tetap sama beliau iya, biar iya. untuk lebih mempermudah Iya. hubungan silaturahmi Bisa. dan silaturahim. Bisa. Kebanyakan di situ. Oke, Ini nah, tadi di mana anunya, Pak? Hah? Alamatnya, posisi makam di Gunung Jenar. Di Gunung Janar. berarti benar tadi lah. Kita bilang Gunung Janar tadi. Gunung Janar. Kecamatan apa nih? Kecamatan Sambung Makmur. Sambung Makmur sekarang. Ah. Kalau dulu Kecamatan Pengaron dulu. Kabupaten Banjar, Kabupaten Kalimantan Banjar, Selatan. Kalimantan Selatan. Yang menemukan ini siapa dulu, Pak? Ya orang banyak, bukan hanya Oh. kita ini kan pendosa orang yang dulu-dulu Iya. yang hanya dari Madura ke sini kan. Iya. Haginya kan hutan rimba, Iya. kayu-kayu besar ini. Ada rumah orang. Jadi orang terkejut juga. Kok ada kuburan di atas gunung begitu. Kalau ada orang yang antik kan kada mungkin kok dipatak ke sini. Datuk Sinar. tuh penemuan dari turun temurun ya. Sudah turun temurun sudah iya. Nah, jadi kalau ini bisa kan julukannya Datuk Sinar. Datuk Sinar. Nah, Datuk memang Sinar. namanya Sinar. Oke, Namanya Sinar. nama beliau ini Sinar. Namanya beliau Oh, Sinar. memang Sinar. Heeh. Jadi Datuk Sinar yang letaknya di Gunung Janar, gunung termasuk makam tertinggi. Kalau Makam lu bilang nih, tertinggi, iya. kalau lu menurut lu nah, termasuk makam tertinggi di daerah Kecamatan Sambung Makmur. Iya. Nah, nggih lu beraninya cuma itu aja. Kalau yang lain siapa tahu ada yang lebih tinggi lagi Tidak. tempatnya. Tidak ada. Aku kira tidak ada. Paling rendah yang ada. Kalau ini berarti ini dua makam lah. 2 makam. Entah ini suami. Jadi tapi lah, Tapi laki semua. iya lagi semua itu petunjuknya tidak ada yang Mungkin ini bersaudara ini mungkin. Karena saudara beliau ini menurut kisah yang ada di silsilah itu 70 orang. Oh, 70 orang. Di antara karamat beliau nih Bang, ada terdengar lah. Ada yang terdengar itu saudaranya hobinya layangan. Tadi bila layangan itu artinya miring ke sini, ada di durna kan kada langsung dinaiki ke atas. Kisahnya inilah kisah ini. Langsung naik jadi baik yang miring itu layangan itu. Terus orang tuanya ini
bertapah terus selalu. Hmm. Tapah di Batu Kolong. Ada di Madura itu banyak Batu Kolong lah. Di petapahannya. Kalau misalnya keluar dari Batu Kolong Batu itu. Kolong tuh gua. Gua. Jadi kalau udah keluar di dalam gua itu mau boleh ke rumahnya. Mau pulang ke rumahnya itu tunggangannya naga puntung yang ditunggang. Naga puntung. Naga buntung, ular naga buntung yang ditunggang. Menurut kisah ini. Sampai artinya di kuburan beliau itu kisahnya banyak orang yang tidak percaya. Katanya orang banyak ada beliau ini banyak bininya sampai 33. Mungkin beliau ini tak orang Islam. Ujar orang banyak. Ini menurut kisah lah. Terus beliau itu berpesan kalau aku nanti meninggal supaya orang itu tahu masyarakat di sana itu supaya dikuburkan di di bawah pohon beringin. Kalau misalnya ada akar yang satu artinya kena kuburanku itu berarti aku keluar dari Islam. Kalau ada akar sama sekali berarti aku orang baik-baik saja, kata Kiai Musaki ini. Terus habis itulah tabuk digali sama sekawanan itu ternyata sudah jadi lubang Di dalam di dalam itu. semacam kayak dibentuk. Oh, sama kayak dibentuk. Padahal baru aja. Baru aja. Jangankan akar kayak tunjuk, kayak rambut pun tidak ada. Yang akar Yang menyusahkan penggalian itu. Iya. Padahal itu bukan beringin itu kan akarnya Rindang. Tidak ada satu pun yang kayak rambut, kan ada, apalagi kayak tunjuk. Kesaktian beliau itu anunya. Ya keramah. Keramatnya. Jadi ini terdengar karamat beliau pala. Masih Datuk Sinar ini. Ya, apa? Haji Dali nanti yang lebih ini. tahu itu Jadi ahli kita, dalam anak beliau. mungkin kita nanti setelah habis di makam Datuk Sinar beliau ini, kita ke tempat keluarganya. Kalau misalnya sekarang terus, ayo kita bisa sekarang ini Apta masih ada waktu. yang ke Binuang. Bisa nanti kita lihat kondisi dulu. Oh ya, lihat kondisi dulu bilangnya. Iya. Oke. Mudah-mudahan setelah habis kita ke tempat makam beliau, nanti kita menuju ke tempat keluarga beliau yang ada di Sarang Burung, tempat Pak Haji Dahli. Oke. Ya mungkin di sana kita lebih bisa mengungkap atau mengorek keterangan Lebih detail yang lagi. lebih detail, lebih jelas. Iya. Kira-kira cuma sampai di sini dulu ya. Iya kita. Oke. Ya, untuk salah ilapnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Sahabat jelajah sejarah Datu, Masya Allah, tempat di sini sangat indah dan luar biasa pemandangan di sekitar makam Datu Sinar, di puncak Gunung Janar ini. Angin yang berhembus disertai pemandangan yang memanjakan mata. Bagi sahabat yang senang ziarah dan senang akan keindahan alamnya serta mentadaburi alam sekitar, insya Allah disinilah tempatnya. Sahabat jelajah sejarah Datu, setelah kami melakukan ziarah dan meliput sekitar makam dan sedikit meminta keterangan kepada narasumber,
kami akan melanjutkan penelusuran kami ke tempat Haji Dali yang disebut oleh narasumber pertama. Apa yang disampaikan narasumber pertama, mungkin tidak begitu detail, setidaknya ada sedikit kisah dari kisah sejarah Datu Sinar ini. Terus ikuti penjelajahan sekaligus ziarah kami selanjutnya. Salah hilaf mohon maaf. Jelajah sejarah Datu, 1001 kisah Datu-Datu, Habaib, ulama di Kalimantan. Mengambil berkah dari cerita yang ada, mengupas dari sisi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.